menyesatkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan Al-Fakir untuk mengingatkan kembali tentang sejarah. Dulu pasca kemerdekaan, Indonesia ini baru berdiri, Indonesia ini baru merdeka. Diuji lagi dengan adanya berbagai pemberontakan dan pengkhianatan. Di antaranya adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ingat dulu yang melakukan pemberontakan itu siapa? Dulu yang lebih dulu membunuh para kiai dan santri itu siapa? Yang menyerang pondok-pondok pesantren siapa? Dulu yang berkampanye tentang anti Arab, menghina para ulama dengan sebutan kadrun, yang membunuh membantai para kiai dan santri itu siapa? Jangan lupa. Dulu yang lebih dulu menyerang umat Islam itu siapa? Kemudian sejarah mencatat peristiwa sejak tahun 48 hingga tahun 65. Banyak korbannya, pondok-pondok pesantren banyak dibakar, kiai banyak yang jadi korban, bahkan para pejabat banyak yang menjadi korban. Kemudian di saat umat Islam bangkit melawan, membalas, membunuh dan membantai mereka, mereka merasa menjadi korban. Mereka memutarbalikkan fakta, bahkan menuntut pemerintah. Mohon maaf ya, justru sudah tidak asing lagi, dan itu sudah secara publik kita tahu bahwa siapa yang menuntut permintaan maaf pemerintah kepada anak keturunan PKI. Ya, menuntut pemerintah agar meminta maaf, berarti menuntut umat Islam juga untuk meminta maaf kepada anak cucu PKI. Bahkan tidak sampai situ, mereka juga meminta ganti rugi kepada pemerintah. Ini kan seperti maling teriak maling, penjahat teriak penjahat, orang dolim tapi merasa terdolimi. Ya. Kemudian kalau boleh Al-Fakir untuk membuat kiasan ya, kok seperti ada kemiripan. Sekarang ini muncul kelompok yang gerakannya mirip-mirip, yaitu menyerang nasab habaib di Nusantara ini. Ya, sebuah nasab yang sudah diakui dunia, sudah turun-temurun ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita tidak pernah mempermasalahkan itu, tidak pernah memfatwakan seperti yang saat ini difatwakan oleh kelompok mereka. Ya, yaitu memfitnah dan menghina serta menghujat para habaib. Bahkan para ulama Nusantara pun tidak luput dari hujatan mereka. Mereka mengatakan fatwa ulama dunia mereka tolak. Fatwa ulama-ulama dunia mereka tolak dan tidak mereka percayai. Mereka merasa paling benar sendiri. Bahkan bisa kita lihat di konten-konten mereka yang katanya Gus Dobol itu, ya, nggak tahu kalau Gus itu kan anak ulama, anak kiai. Seharusnya anak kiai itu mewarisi ilmunya ulama, bukan mewarisi ilmunya iblis. Ilmunya iblis seperti apa? Kesombongan, keangkuhan, merasa takabur, ya, merasa benar sendiri, merasa paling kuat sendiri, merasa paling hebat sendiri. Jadi mulut-mulut mereka ini keluar hinaan dan hujatan serta fitnahan. Narasinya provokatif, rasis. Tapi anehnya saat dibalas dan direaksi, mereka menuduh radikal, anarkis. Mereka menyebut para muhibbin habaib di negeri ini dengan sebutan jongos. Ya. Bahkan habaib Ba'alawi mereka sebut Yahudi. Ini persis orang Khawarij, mengkafirkan orang Islam. Ya. Kalau Wali Songo dulu berjuang itu mengislamkan orang yang belum Islam. Ini mengaku keturunan Wali Songo tapi mengkafirkan orang yang sudah Islam, yang sudah iman. Tapi anehnya saat junjungan mereka, kelompok mereka dibalas dihina, sedikit dihina saja mereka marah-marah. Mereka yang kowar-kowar ingin habisi habaib di negeri ini, ingin usir habaib dari Indonesia. Tapi saat ditanggapi mereka merasa diintimidasi. Memang aneh gerombolan aliran Imadiyah Al-Kadzab ini, gerombolan makhluk-makhluk yang aneh.
Dan sepertinya apakah memang memiliki gangguan jiwa atau keterbelakangan mental ya? Karena secara terang-terangan merendahkan Rois Am PBNU dengan menyebutnya Jungus Ba'alawi. Rois Am PBNU, ulama sepuh yang tidak diragukan lagi kealimannya, disebut sebagai Jungus Ba'alawi, menyebutnya minim dan rendah secara akademik. Subhanallah. Jadi menurut Al-Fakir, gerombolan Ihmadiyah ini memang pantas disebut sebagai daging busuk penyakit di tubuh umat Islam, khususnya di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di tubuh NU. Lebih pantas disebut sebagai kaum zindik dan munafik yang memang tujuannya ingin memecah belah dan memporak-porandakan persatuan serta kesatuan umat Islam di negara ini. Mereka keluar-keluar mengajak perang saudara sesama umat Islam, seakan-akan mereka ini pahlawan, seakan-akan mereka ini yang memiliki otoritas kebenaran, mereka ini yang memiliki Indonesia ini, sehingga mereka bisa berbuat semena-mena dengan enteng, tanpa beban, menghina ulama, menghina kiai, menghina orang lain yang kebetulan berseberangan dengan mereka. Siapapun itu, nggak peduli siapapun, pokoknya yang berseberangan dengan mereka, mereka anggap musuh. Bahkan ulama sekelas Gus Najih Maimun mereka sebut sampah masyarakat. Ya, ini katanya Gus, tapi ini kok seperti iblis ya, seperti iblis, kelakuannya, mulutnya seperti iblis. Ya, ulama sepuh Rois Am PBNU mereka sebut budak dan Jungus Ba'alawi, ketua PBNU mereka sebut Jungus juga. Sungguh keterlaluan dan tidak lagi punya akhlak dan adab. Katanya mereka mengklaim dirinya sebagai pendukung tesis ilmiah, tetapi perilaku mereka tidak menunjukkan orang-orang yang memiliki latar belakang intelektual. Kelakuannya sudah seperti Zionis Yahudi, tapi mereka menuduh orang lain Yahudi, kan aneh. Padahal kalau kita lihat ya di konten-konten mereka ini, kelakuan mereka sendiri yang lebih pantas disebut mirip-mirip Yahudi, mirip-mirip Zionis, bahkan mirip seperti komunis. Jadi saya menjadi ingat analisa dan prediksi seorang tokoh yang tidak perlu saya sebutkan namanya, bahwa memang sudah lama ada gerakan kelompok yang memang sengaja didanai untuk memecah belah umat Islam. Ya, kelihatan dimulai dari upaya pembubaran ormas Islam. Ya, berusaha ormas-ormas Islam dibubarkan, mereka gunakan isu dan tuduhan radikalisme, anti Pancasila, anti NKRI, padahal tidak pernah bisa dibuktikan secara hukum. Dan mereka sudah berhasil bubarkan HTI, ya, karena mengusung khilafah, kemudian membubarkan FPI, ya. Maka target mereka berikutnya adalah NU dan Muhammadiyah. Ini dua organisasi besar di Indonesia ini yang kedua-duanya ikut berjuang merebut kemerdekaan dan juga ikut berjuang mendirikan bangsa ini. Jadi Muhammadiyah dan NU ini kalau mereka adu, mereka bubarkan, pecah, maka lemah Indonesia ini. Mereka susupi dari dalam. Maka sudah seharusnya umat Islam harus melek dan segera tersadar bahwa sebenarnya mereka sedang diadu domba dengan sesama umat Islam. Diadu domba antar suku dan etnis. Kalau dalam pewayangan itu mereka adalah para Soto Kurowo yang otak intelektualnya adalah dua sosok yang terkenal licik, yaitu Patih Sengkuni dibantu oleh Pendito Durno. Ya, ingat ya. Dan ini adalah gambaran tokoh agama atau ulama ulama yang gila harta, jabatan, dan gila kehormatan. Maka terjadinya perang Bratayuda atau Brontoyuda antara Kurowo dengan Pendowo yang sebenarnya mereka adalah sedarah ya, karena akibat provokasi dan hasutan Cangkeme Sengkuni dan Durno.